Assalamualaikum ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik, sebelum kita pembelajaran, nampaknya kita berdoa seperti saya masing-masing berdoa coba. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Novia, Farah, Rada, Irma, Putri. Oke, berarti hadir semuanya ya. Silakan dipertahankan kehadiran Anda semuanya. Oke, sebelum memulai pembelajaran silakan dirapikan dulu kursi, meja, dan pakaian Anda. Lihat juga di sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada silakan dibawa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, apakah masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya, Bu. Iya, ada. Tentang nafzah, Bu. Ya, benar ya. Masih ingat nggak apa sih pengertian dari nafzah itu? Silakan, Farah. Nafzah itu adalah singkatan dari narkotika, psikotrotika, dan sadar-sadar. Nafzah itu merupakan zat yang memberikan konsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya. Oke, benar ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya, obat psikoaktif itu terdiri dari apa saja? Saya, Bu, Ya, Rada, silakan. seperti golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen, Bu. Oke, benar ya, Rada dan Farah. Berarti masih ingat materi yang sebelumnya. Kepada Anda yang lain, jika ada yang lupa, silakan pelajari lagi materi yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang psikotropika. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan Ananda untuk mencatat tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis-jenis psikotropika. Yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis psikotropika. Yang kedua, untuk mengetahui bahaya penggunaan psikotropika. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Ada apa tadi, Bu? Kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Minggu lalu Ibu sudah menyuruh kalian untuk mencari dari berbagai sumber tentang psikotropika. Jadi sekarang Ibu akan bertanya, apa sih psikotropika itu? Ya, silakan Novia. Psikotropika itu merupakan zat atau obat yang menyebabkan halusinasi, Bu. Ya, benar ya. Jadi psikotropika itu zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat. Jadi psikotropika ini bisa menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi, ada berapa golongan psikotropika itu? Ya, benar ya. Ada 4 golongan dari psikotropika. Kita akan bahas masing-masingnya. Di sini ada psikotropika golongan 1. Nah, psikotropika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan ketergantungan. Kemudian psikotropika golongan yang kedua itu psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan. Selanjutnya psikotropika golongan 2 ini dia mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya psikotropika golongan 3. Nah, psikotropika golongan 3 ini itu dia berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan juga. Dia ini juga mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ada psikotropika golongan 4.
Psikotropika golongan 4 ini berkhasiat pengobatan, digunakan dalam terapi dan untuk ilmu pengetahuan. Jadi masing-masing golongan psikotropika ini memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda serta memiliki potensi ketergantungan yang berbeda-beda pula. Jadi Ibu harap Ananda semua jangan sampai salah menyalahgunakan psikotropika ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh psikotropika dari golongan 1 sampai golongan 4. Nah, contoh psikotropika golongan yang 1 itu ada LSD, BOM, dan ekstasi. Nah, Ibu akan coba bahas yang ekstasi. Nah, ekstasi ini merupakan suatu obat dalam bentuk pil, kapsul, ataupun tablet. Dia itu bisa menyebabkan kecanduan, bisa menyebabkan juga halusinasi. Jadi efeknya itu hanya memberikan kebahagiaan sementara saja, namun memberikan efek jangka panjang yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, contoh psikotropika yang golongan 2 itu ada metamfetamin atau sabu, amfetamin, dan fenitilin. Ibu akan bahas yang sabu. Sabu ini merupakan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan juga. Nah, dia ini akan merangsang hormon dopamin di otak, di mana hormon dopamin ini akan memicu rasa bahagia. Jadi bagi pengonsumsinya itu akan merasakan kebahagiaan dalam jangka pendek, tapi untuk jangka panjangnya itu akan menyebabkan gangguan fisik ataupun gangguan mental. Selanjutnya itu contoh psikotropika golongan 3 itu ada mogadon, buprenorfina, dan amorbavital. Nah, mogadon ini merupakan obat tidur, jadi dia bisa mencegah kecemasan dalam diri dan mengobati insomnia. Selanjutnya, contoh psikotropika golongan 4 yaitu ada lesotan, delcoplo, sedativa, hipnotika atau obat tidur, diazepam, dan nitrazepam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke dampak psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Nah, di sini ada pengaruh terhadap diri sendiri dan pengaruh terhadap sosial. Nah, Ibu akan bahas yang pertama itu pengaruh terhadap diri sendiri. Itu dapat menyebabkan rusaknya sel saraf, menimbulkan ketergantungan, perubahan tingkah laku, menimbulkan penyakit, baik itu penyakit jantung, radang lambung, dan hati, serta beresiko mengidap HIV. Selain contoh yang di depan, Ibu ingin juga kalian memberikan contoh pengaruh-pengaruh dari penggunaan psikotropika ini. Saya Bu, contohnya di lingkungan keluarga. Yang pertama itu perilaku menyimpang anak seperti berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas, dan menjadi aib keluarga. Yang kedua itu putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan sehingga merusak kehidupan keluarga dan kesulitan keuangan. Nah, ya benar ya, itu merupakan contoh dari lingkungan keluarga. Selanjutnya ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Putri. Pada lingkungan sekolah, yaitu pertama merusak disiplin dan memotivasi belajarnya. Yang kedua meningkatkan tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar. Kemudian mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. Nah, ya benar ya, itu contoh dari lingkungan sekolah. Jadi penyalahgunaan psikotropika ini akan memberikan dampak yang negatif kepada lingkungan kita semuanya. Baik, akan Ibu lanjutkan untuk penanggulangan penyalahgunaan psikotropika. Langkah-langkah yang pertama itu ada preventif atau pencegahan. Kita tahu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tindakan mencegah ini bisa dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekolah, dari lingkungan masyarakat. Misalnya kita ambil dari lingkungan keluarga, itu bisa orang tua memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya untuk tidak menyalahgunakan psikotropika, ataupun bisa dilakukan sosialisasi di sekolah ataupun di masyarakat. Jadi lebih terarah untuk penggunaan psikotropika ini. Selanjutnya itu ada kuratif atau pengobatan. Jadi dengan cara pengobatan ini bisa dilakukan secara medis ataupun media lainnya. Untuk pengobatan ini misalnya dilakukannya rehabilitasi. Nah, selanjutnya ada rehabilitatif atau rehabilitasi. Dan yang terakhir itu ada represif atau penindakan. Jadi para pecandu psikotropika ini bisa ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum. Jadi masyarakat juga bisa melaporkan kepada penegak hukum. Jadi bisa ditindaklanjuti agar lebih baik lagi ke depannya. Baik, mungkin sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah dari Ananda semua ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok besar. Di sebelah kanan Ibu menjadi kelompok 1 dan sebelah kiri menjadi kelompok 2. Jadi silakan duduk berkelompok dan Ibu akan membagi LKPD dan kalian akan mendiskusikannya selama 15 menit. Nanti setelah 15 menit akan ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Oh, itu bisa Nofia cari dari berbagai sumber yang lain. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini ada kendala? Tidak ada. Silahkan dikerjakan ya. Baik, Bu. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang lain silakan kembali ke tempatnya semula. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Zat psikotropika morfin merupakan jenis psikotropika golongan 1 yang menimbulkan dampak seperti menyerang saraf otak, mual, dan buta. 2. Ganja merupakan psikotropika golongan 1 yang berdampak mengganggu kemampuan berpikir. 3. Zat psikotropika heroin merupakan jenis golongan 1 dan dampaknya adalah gangguan mental, insomnia, susah tidur, halusinasi, dan depresi. 4. Sabu-sabu merupakan jenis psikotropika obat perangsang atau stimulan yang menimbulkan dampak seperti stroke dan serangan jantung. Terakhir ada Lexotan yang merupakan jenis psikotropika golongan 4, dampaknya yaitu mengantuk, pusing, dan sakit kepala. Terima kasih, Irma. Baik, setelah mendiskusikan ini, Ibu harap kalian mengetahui jenis-jenis psikotropika dan dampak yang ditimbulkan. Jadi, apakah ada pertanyaan dari materi hari ini? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyampaikan bahwa Anda semua jangan sampai mendekati psikotropika ini karena akan memberikan dampak yang negatif bagi tubuh. Jadi jangan sampai menyalahgunakan psikotropika. Baiklah, dari semua yang telah kita pelajari tadi dapat kita ambil kesimpulan. Gimana kesimpulan ini? Silakan Anda catat kesimpulannya. Yang pertama yaitu psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf, menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir. Yang kedua yaitu jenis-jenis psikotropika itu ada 4, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu pamit duluan ya. Ya, Bu.